ngebuka konsil duluan. Ini yang justru menyeramkan dari The Valley. Jadi Todak tentunya mereka harus menjadi Todak yang seperti biasa, out of the box. Yang grafiknya sangat amat mengejutkan. Yang akan kita lihat tentunya di draft yang kedua tentunya. Oke, ada Fanny, Kaja, One terbuka, Kari terbuka, Glue, Yves untuk saat ini mungkin masih akan menjadi favorit band juga. Dan melihat dari Joy tadi yang sempat dimainkan oleh Fachiken, apakah ini akan menjadi sebuah concern juga terhadap Amox sebagai coach dari tim Todak, karena sepertinya dengan Glue dan juga Yves mereka masih memegang kendali untuk setidaknya mengadu bagaimana asa One dan Kari sebagai gold laner yang sekarang berada di tier S. Waduh, lepas nih, ada yang lepas nih. Ada Sisa yang 2, lepas. masing-masing 1. Ada Ini yang jadi lepas. kayak dua-duanya mau dikontes gak sih? Yap. Udah kita kontes aja kalau misalnya memang mau free pick Kari untuk The Valley. Tapi One sepertinya gak bakal dilepas deh Pak Pulung. Oke. One di band, Kari masih ada kesempatan untuk di band. Apakah akan ada first pick untuk Fredrin nantinya Nah, itu dari The dia Valley? lagi. Karena kebetulan The Valley dengan Fredrinnya kayaknya memiliki poin yang sangat amat tinggi. Dan Mobazen sangat comfort sekali dengan menggunakan Fredrinnya. Apalagi di beberapa kali kita melihat invasi jungle pun berhasil semenjak early game. Ini Joy sih menurut aku. Joy yang Joy. menurut Kari, aku gak boleh Joy. dilepas sama Todak sih. Kari, Makanya Joy tadi di game pertama itu Tuh, udah ngasih PR gambaran jelas banget loh. Joy lepas kayak gini. Lihat gak sih rotasinya? Itu ke atas, ke bawah, ke mid. Jadi ya memang sebenarnya dia sempat untuk balik ke area lining untuk bersihin lane. Joy Tapi langsung. Kari, wow, Joy. Langsung gas. Joy lagi. Ini apabila Romer tidak nyamperin ke satu titik. Contoh kayak tadi dari heat mapnya ya. Antara dua tuh, antara emang Romernya gak peka atau XP-nya emang aman aja tuh. Atau titik tersebut emang aman aja, menang banget. Kayaknya lebih ke aman Dan sih. tadi itu udah menang Iya, banget iya, iya. gitu loh. Makanya nggak ada titik heat mapnya yang kesana sedikit pun. Apalagi sebagai roamer kan kadang untuk 2 menit awal setidaknya nyamperin kayak ke Iya. EXP lane karena ada turtle. Betul. Ya kan. Tapi dengan hitmap barusan itu udah membuktikan banget bahwa Super Shark lebih mementingkan untuk babysit terhadap basic agar nantinya tidak ada serangan yang begitu mengganggu Ini untuk dia. core utama dari The Valley. Todak langgar Hilda baru nongol ya dengan kira Hilda Hildanya nih. Baru nongol akhirnya Hilda yang biasa digunakan oleh pemain-pemain dari Todak nih. Tapi menurut aku sama aja sih Pak Pulung. Dengan masalahnya dari game pertama itu yang PR-nya itu bukan cuma Super Shark, tapi Fachiken juga dengan Joy-nya. Iya, masalahnya dengan Hilda di fase utama seperti ini, kemungkinan besar untuk Mobazen membawakan Baxia itu makin terbuka. Apalagi sebagai jungler dan dengan pasifnya yang paling aku suka. Itu Dominance Ice secara gratis akan dimiliki Gretel. oleh satu sosok Baxia ketika berada di sisi area jungle. Iya, tapi sepertinya lapu-lapu juga bisa jadi prioritas juga sih menurut aku untuk tim Todak nantinya. Sehingga ini kayak lebih ngebuka Lolita untuk seorang Super Shark. Yang dimana permainan dari The Valley itu gak harus tunggu Super Shark-nya yang ngebuka dengan satu buah Numen Blast terlebih dahulu. Kayak kemarin dia sengaja ngeluarin basicnya di depan mata dulu biar dia bisa nge-set up Numen Blast-nya. Oke, buat sekarang Link dari rival, apakah ini akan menjadi Link penyelamat? Karena kita tahu sendiri rival dengan Linknya, rival dengan hero assassinnya, ini sangat mematikan sekali dan sangat tajam sekali sebagai salah satu tombak utama dari tim Todak Malaysia. Oke, tapi kalau dia ngebawa dengan adanya Hilda, kemungkinan dari Joy ini mungkin bisa dikejar. Apalagi dengan adanya ngeling yang mobilitasnya tinggi tapi Fredrin langsung ditutup oleh tim Todak. Kali ini melimiti atau bisa dibilang membatasi satu buah pilihan untuk Mobazen. Kalau misalkan kita ngomongin Mobazen, untuk hero marksman sebenarnya oke-oke aja ketika dia nanti akan mengamankan ke arah Roger atau Granger. Karena penetrasinya akan sangat dibutuhkan sekali agar nantinya Beatrix memiliki teman di arah belakang untuk memberikan serangan jarak jauh seperti combo Dead Sonata dan juga Renner Apathy. Itu bisa connecting banget, apalagi dengan adanya Benedetta nih. Iya. Ini udah bakal jadi sebuah sinyal bahwa teman-teman dari The Valley ingin memainkan lini belakangnya Yes. dengan Fachiken sebagai umpan dan juga Lolita sebagai follow up damage dealer nanti di lini tengah-tengah tim fight. Wow, ini Jadi mungkin Hunnya akan memaksimalkan hero high ground seperti Varsha Varsha. salah satunya agar Lolita Varsha ini bisa mengoptimalkan juga Joy sebagai umpan utama dan eksekusinya ada di dua marksman yang mungkin tersedia untuk Granger sekarang kah? bagi The Valley. Granger dan juga Beatrix satu tim. Kita bisa bayangkan ada Dead Sonata dan juga Renner Apathy yang berarah atau crossing kayak Yep. menandakan X gitu. Tabrak-tabrak belakangnya dihilangin semua ya.
Iya. Yuzong hilang, Bennett hilang. Tapi lapu-lapu jadi pilihan terakhir kah untuk Todak kali ini? Karena mengingat juga ini smart move juga dari Todak. Mereka ngebuang ke arah Akai yang Akai bisa aja di-pick sama Mobazen untuk ngelok ke arah seorang Link di sini. Kayaknya kalau lapu-lapu nggak begitu jadi masalah sih. Malah aku takutnya ya, kalau di sini ada Esmeralda yang bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Todak. Karena kalau seandainya kita melihat dari sebelah kiri, power yang paling bisa menumbangkan Esmeralda itu baru Beatrix. Tapi beda cerita kalau nanti 4 atau pick kelimanya, baru nih pick-pick yang bisa menumbangkan ke arah Esmeralda. Oke. Kan malah untuk dari Fight Chicken sendiri dengan Joy-nya malah itu memberikan prasmanan ya. Bro. Baratskah untuk seorang Shield Mobazen? absorbnya ya, Iya, prasmanan all you can eat kan. all you can eat. Darah putihnya loh. Itu all you can shield ya. Bener you lagi. can Semua shieldnya bisa dimakan soalnya. Sok atuh ambil. Tapi kali ini dengan adanya 2 pick terakhir untuk The Valley. Kalau ngomongin masalah mid lane, mereka punya potensi high ground yang bisa dimanfaatkan yaitu Parsha yang seperti tadi sudah kita bahas. Dan untuk Mobazen sendiri, dia lebih nyaman dengan hero-hero yang tank jungler di sini. Apakah Barat akan diamankan? Dan Faramis ternyata bersama dengan Barat. Faramis, berarti dengan Valentina mereka bakal mengadu lagi nih. Bagaimana kehadiran dari Cult Altar. satu sosok cult altar yang begitu mengganggu nantinya di lini dari teman-teman tim The Valley. Dan buat sekarang malah kayaknya Valentinanya karena sudah ada Lunox akan digeser ke area EXP lane. Atau jangan-jangan Lunoxnya menuju ke area gold lane. Dan itu tadi yang sempat aku bahas, Esmeralda. Karena memang satu-satunya cara untuk menumbangkan Esmeralda adalah via dari Beatrix-nya. Ketika sudah memiliki item yang cukup dan penetrasi yang tinggi. Namun untuk sekarang dengan kehadiran dari Esmeralda berarti kita akan melihat gold laner Lunox. Gold laner Lunox. Gold laner Lunox. Di satu sisi apabila Beatrix-nya hilang, ada keruntuhan yang bisa dibilang total harusnya dari The Valley. Bahkan bisa dibilang dari awal ya. Dari level yang keempat. Itu mungkin yang bakal diincar sama Momo ketika kita ngomongin soal gold lane. Ini gede banget resikonya The Valley loh game 2 loh. Iya. Tapi mau bagaimanapun mereka akan pegang kendali mid game to late game. Apalagi dengan Barat di lini depan yang akan membadani semua damage serta Lolita di belakangnya yang akan melakukan backup dengan cepat. Oke, kita akan melihat tentunya apakah ini akan menjadi match point yang bisa diamankan tentunya untuk The Valley. Atau Todak masih bisa menahan tentunya dengan draft yang bisa dibilang ini udah diprediksi sama Bung KB tentunya. Yang harusnya bisa dibilang cukup sempurna untuk tim Malaysia kita sehingga menahan tim The Valley di game yang kedua dan memaksakan di game yang ketiga kali ini. Ini penasaran juga sih Jenny yang lihat ya. Seperti apa nanti mereka upayanya untuk ngedapetin si Beatrix. Karena ini bener-bener Beatrix jatuhnya jadi ujung tombak banget. Ini udah di ujung-ujungnya banget loh. Beatrix lenyap, The Valley bisa hancur parah loh. Ini PR-nya Hampir. mulai ngerusuh kali ini dan masih bisa diamankan oleh Mobazen tentunya dengan satu buah retribution juga. Dan menurut aku PR juga sih Pak Pulung dari tim Todak gimana caranya mereka ngebet biar ke altarnya ini kebuka dulu. Jadi posisi kalau mereka memang terlalu fokus sama basic. Tapi ketika basicnya berhasil hampir aja ditumbangkan dan ada cult altar, ini bakal jadi PR kedua buat Todaknya. Ya apalagi Hun kayaknya sudah mempelajari apa yang terjadi di game yang pertama. Dengan Cikugas yang terlalu terburu-buru untuk membuka cult altarnya sehingga hal tersebutlah yang malah menjadi sebuah celah agar The Valley melakukan endgame. Dan untuk sekarang berarti hanya bergantung pada Yumski. Seberapa mampunya dia agar nanti di skema teamfight besar dia memicu satu ultimate yang begitu mahal dari sosok Hun. Agar dikeluarkan terlebih dahulu sebelum teamfightnya bisa berlangsung. Atau opsi keduanya, yang B nih opsi yang B. Rival mengincar ke arah belakang, yaitu adalah basicnya langsung, agar frontliner dan backliner dari The Valley itu terpisahkan. Karena sekarang kan kalau misalkan kita tahu sendiri, cult altar digunakan, itu cult altar nggak kayak dulu. Kalau dulu kita keluar masih ada efeknya. Sekarang kita cuma bisa menggunakan cult altar di dalam radius lingkarannya. Iya, betul banget. Dan Formis yang bakal menahan terlebih dahulu dan Esmeralda, sebenarnya Esmeralda pick sekarang itu udah bisa dibilang mungkin bukan prioritas untuk XP ya. Tapi ini gimana dari Todaknya sebenarnya untuk yang siapa yang bisa instan langsung loncat ke arah backline-nya sih. Dan mereka mengambil Esmeralda sebagai shield yang bisa di-absorb juga dari Lolita nantinya. Pacikan. Kalahan di area depan. Ketahuan nih Cikannya dari situ ya. Iya. Sama-sama setup sebenarnya, tapi masih terlalu dini untuk
bilang kalau sebenarnya The Valley mendapatkan keuntungan. Karena di satu sisi lihat rival, dia sadar betul apa yang harus dilakukan. Dia harus menangin level individual karena mau bagaimanapun sosok Barats nantinya akan sangat mengganggu di skema teamfight besar. Karena untuk menumbangkan Barats ini butuh lebih dari kata effort atau usaha. Ini usahanya bisa berlipat-lipat ganda dan untuk sekarang Mobazen sedikit terganggu dan bahkan terpaksa untuk menggunakan retribution-nya di depan Yumski. Karena mau bagaimanapun purple buff begitu mahal bagi Mobazen dengan pengambilan dia sebagai Barats yang sangat membutuhkan sekali spam terhadap stack-nya. Ya, dan ini kesempatan untuk dari tim Todak tentunya untuk mendapatkan satu buah objektif. Dan apakah trade dari The Valley lebih mengarah ke arah satu personil dari tim Todak. Dan tidak akan ada kontes dari The Valley kali ini. Todak harusnya mereka berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by UBS-nya. Turtle pertama yang berhasil ditarik ulur sebenarnya. Dan Yamski mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Hun. Tertarik dengan satu posisi sampai tapi terlihat zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain dari The Valley. Dan satu buah Returns Welcome akan menghabisi hidup dari seorang Yamski. Dan first blood by Infinix-nya didapatkannya sama seorang Basic. Itu symphony of skill sih. Ya, Basic udah disuapin banget lo barusan. Iya. Nih gua kelepehin di Dia sini lepen ya. nih. Apalagi runner apatinya udah benar-benar lurus aja di sana. Dengan targeting yang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang mungkin mereka komunikasikan. Dan dengan first blood seperti ini otomatis tim Todak agak sedikit kerugian di area gold lane-nya. Karena akan ada gap gold yang berbeda sedikit. Walaupun kita tahu sendiri dengan Momo menggunakan Lunox mungkin akan mendapatkan diskon yang lebih cepat untuk mendapatkan item. Oh, sempat di cancel oleh seorang Yamski. Tapi kali ini Yamski akan menjadi korban kedua lagi. Tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan bahkan dari Ciku guys yang sempat dipok begitu saja. Tapi Momo mulai datang ke altar dan terpaksa dibuka oleh seorang Hun. Untuk menyelamatkan hidup dari seorang Mobazen. Wah, bagus banget. Dan tadi coba lihat bagaimana pergerakan mereka. Mereka tuh mencoba perlahan untuk bisa bersama-sama di dalam satu lingkaran tersebut. Tapi sayang banget dua kali Yumski terlalu dalam. Niatnya baik untuk menyelamatkan rekannya. Namun impactnya dia kena dua kali dan memberi makan ujung-ujungnya. Ini talent emblemnya bro. Talent emblemnya kalau misalkan kita melihat ya rata-rata bakal menuju kepada penetration untuk para magical damage dealernya. Hanya saja untuk Fried Chicken di sini karena kita tahu sendiri bahwa dia nantinya akan melakukan sebuah hybrid build juga entah ke arah Oracle atau item seperti Dominance Ice agar nantinya akan ada efek yang begitu membantu untuk menumbangkan ke arah Formace. Secepat mungkin The Valley harus mengoptimalkan keuntungan mereka di early game seperti ini agar nantinya Formace tidak terlalu late game dan terlalu kuat untuk menahan semua gempuran damage dari The Valley. Ya ini sekarang udah mulai kesetir nih pemain-pemain dari tim Todak dengan tempo Dan permainan. harus terus disetir lebih tepatnya. Iya, dengan tempo permainan yang dibawakan oleh The Valley kali ini. Mulai melakukan setup terlebih dahulu dari Super Shark dengan satu buah flickernya. Mengarah ke arah seorang Yamski. Namun Ciku guys berhasil untuk melampaui itu tersebut. Dan bahkan Mobazen dengan satu buah retribution yang sangat baik. Turtle Slain by Infinix kali ini berhasil diamankan lagi-lagi oleh The Valley. Buset dipancing terus nih ya. Itu di recall, Dipancing terus psikologis udah. yang dimiliki oleh Todak. Mobazen memainkan itu semua dan cukup berani. Walaupun tadi kita lihat ya ada satu resource yang sangat-sangat berani dikeluarkan Flicker. Flicker Itu loh. ngedorongnya sampai kayak gitu banget. Ya ditambah dengan sekarang Yumski sepertinya masih belum cukup untuk menahan semua dealing damage dari The Valley. Dan The Valley dengan 3 pemain seperti ini aja, mereka berani banget untuk nabrak apalagi ditambah dengan Hun yang sudah selesai. Dengan salah satu item yang dia butuhkan yaitu adalah sebuah Angel Talisman yang nantinya akan membantu cooldown reduction agar lebih cepat lagi dengan team fight dengan Cloud Altar. Iya. Oke. Bakal main lebih objektif nih kayak Pak Pulung dari tim Todak. Ini meleng sedikit nih barusan The Valley dan Todak berhasil untuk memanfaatkan itu. Meleng sedikit dong, semuanya Hilang, berfokus ke bawah. Sebenarnya lebih fokus untuk Hilang. menuju ke area bottom lane karena mereka punya power di sana. Oh, tapi Ciku guys kali ini mencoba untuk bertahan di area belakang dengan satu buah setup Domin Blast yang ternyata gagal dan dibalikkan keadaannya oleh Super Shark dan triple kill. Bain Phoenix berhasil diamankan oleh seorang Basic kali ini. Momo hampir aja terpick off namun lihat setup dari Ciku guys nge-copy dengan satu buah Domin Blast dibatalkan begitu saja. Pemain-pemain dari Todak sempat terpanis dan Formace harus menjadi korban berikutnya kali ini. Sangat disayangkan. Oh my god. Rontok banget Esmeralda barusan. Dan tadi fokus gua malah langsung menghilang gara-gara Basic nih. Abis dapat 2 orang di area tersebut nepok-nepok meja. Seneng banget dia. Ya mau bagaimanapun itu sebuah setup yang bisa dieksekusi dengan cepat. Iya. Karena Super Shark-nya sudah melakukan sebuah Bagus ultimate banget. yang bagus di dalam rumput tanpa terdeteksi sama sekali. Dan rival menjadi salah satu korban di momentum tersebut. Dan untuk sekarang
M4 statsnya lihat, Mobazen adalah salah satu pemain dengan highest damage taken per minute. Yang menandakan bahwa Mobazen memang sudah beradaptasi dengan perubahan tank jungler. Iya, dia lebih nyaman dengan hero-hero yang bisa nahan di area depan ya. Dan Fight Chicken kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Momo. Electrifying Beats yang sempat di pop up untuk menahan Momo tentunya. Jadi ngebuat Momo tidak mau 1v1 situation. Apalagi posisinya sekarang dengan perbedaan level 1,3k. Dan basic, dengan satu buah sniper yang apatih. Yang mencicil ke arah seorang Momo dan juga Chico guys. Respect langsung dibuka oleh tim Toda kali ini, mundur selangkah. Dan masalahnya sekarang Mobazen udah mulai masuk sampai ke area jungle dari tim Toda. Coba lihat purple buff-nya berhasil diambil tuh kayaknya tuh. Iya. Karena mau dari lihat rival juga walaupun levelnya mungkin sama, tapi retribution-nya pun tidak digunakan. Dan lihat, rival dia lebih mendorong kepada wave minion yang ada. Karena ini adalah salah satu winning condition yang masih bisa mereka mainkan. Apalagi dalam keadaan rival yang membawa Link. Iya, dan kayak nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Tapi kali ini dari Mobazen mencoba untuk mengejar ke arah seorang Momo. Yamski menahan di area depannya, masih bisa memberikan backup ke arah seorang Momo. Dan pergerakan dari The Volley tidak berhenti-hentinya rotasi. Mereka pindah dari area bawah ke area mid kali ini. Mencoba untuk mengerusuh ke area dari jungle ya. Tapi kali ini Formace tertinggal di area belakang. Mencoba untuk melakukan cutting tapi ternyata tertangkap oleh pemain-pemain dari tim The Volley. Bakal coba dikejar dari Fight Chicken yang ngebuka satu buah Fighting Beast. Mengarah ke arah seorang Formace namun ternyata cukup lelah mengejar ke arah Formace seperti apa Pulung? Yap, udah mengorbankan satu sprintnya. Agak cukup beresiko juga apabila mengejar itu terus-terusan. Bahkan tadi ada beberapa player yang turun ke bawah juga. Makanya kalau ngejar mau pakai grab kenceng cepet. Diskon pula gede banget tuh diskonnya ya. Sekarang purple buff-nya mau digas lagi nih. Iya, kalau misalkan kita ngelihat bagaimana purple buff yang sekarang hanya tersedia untuk Mobazen. Wow. Ini adalah sebuah keuntungan bagi teman-teman The Volley agar tidak terkena split push. Karena mau bagaimanapun The Volley kuat banget untuk teamfight berlimanya. Mereka punya Barats, punya Lolita, punya Beatrix sebagai eksekutor. Stoppernya terlalu banyak untuk melakukan teamfight berlima. Sayangnya Todak dengan Link, mereka masih punya satu winning condition yang masih bisa digunakan. Tapi Momo... Oh no, Momo terculik dengan satu buah lagi-lagi Super Shark. Yang sangat amat menyebalkan dengan Numen Blast-nya. Setup yang amat manis dari The Volley. Mereka menculik satu, hanya biar mensecure ini nggak bisa dikontes untuk Lord-nya. Dan bahkan Formace sudah mulai terlihat di area mid-nya. Dipukul mundur dari Dohun. Tapi Chico guys, what are you doing? Gak akan bisa selamat kali ini. Oh, dengan satu Numen Blast setup. Dan bahkan coba untuk mencicil ke arah Fight Chicken. Namun ternyata Chico guys masih berhasil untuk ditumbangkan. Sementara di sisi lain kali ini pemain-pemain dari Todak benar-benar dilibas habis begitu saja. Dua pemain hilang. Chico di area mid dan Yamski. Garda terdepan dari Todak hilang dari area rivernya. Oke, berawal dari satu orang yang berhasil diamankan, berlanjut lagi tim fight-nya. Numen Blast tadi memberikan efek yang sangat-sangat luar biasa. Tapi barusan 3 player ini loh dengan adanya backupan dari Call Altar membuat pemain dari Todak dengan Valentina yang jauh. Dan tadi udah terlihat Numen Blast pula yang dia ambil. Nggak ada backupan lagi gitu loh. Tapi sadar nggak sadar poin pertama dari tim Todak ini menuju kepada Yumski. Dan itu adalah targetnya Basic yang shutdownnya begitu mahal, 4 poin kill. Dan untuk sekarang menurutku mungkin Basic harus nempel sama Super Shark agar tidak terkena pick off lagi dari Yumski. Sakit banget. Itu nggak bisa, sakit banget damage dari Basic. Dan bahkan dari Super Shark kali ini bakal coba untuk membuka map terlebih dahulu. Lordnya masih sempat ditahan. Dan posisi dari rival, fokus banget untuk split push. Tapi Chico guys, oh no, ini siapapun yang kelihatan di depan mata dari The Volley berhasil untuk di pick off satu persatu. Dan rival kali ini bakal coba dikejar. Formace juga menahan, oh no nggak bisa. Ini udah sulit banget, Basic udah terlalu kaya. 6-1-5 perbedaannya tuh 2,2 Kak. Dan kali ini Lordnya udah pasti resiko sih Demo Cimomo. Poin retributionnya beda loh, yang satu level 14, satu level 13. Cukup resiko, untungnya berhasil didorong. Kalau tadi ada link di area tersebut. Nih. Nah itu. Dan Fight Chicken ya bakal menjadi threat lah setidaknya untuk tim Todak. Tapi aku setuju Lung. Mau bagaimanapun walaupun levelnya berbeda tapi pick off-nya masih dimenangkan sama teman-teman dari The Volley. Masalahnya Todak nih jadi seakan-akan sekarang jadi udah mulai pecah nih konsennya. Karena udah mulai kesetir kan yang sempat kita mention di awal bahwa Super Shark akan selalu melakukan charge dan pick off secepat mungkin agar basicnya juga bisa melakukan eksekusi dengan cepat. Beatrix Lolita ini benar-benar tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika mereka lagi bersama bakal berbahaya banget apalagi setupnya seperti ini. Waduh, Lordnya di ulti.
Terus Bukan, lordnya bukan. berhenti di situ. Bukan. Gak gitu, gak gitu. Nggak bisa begitu dong. Jadi kawan atau lawan ini Lord ya. Tapi kali ini di area atasnya akan coba dilakukan split push oleh tim dari The Valley. Yamski coba untuk bertahan tapi gak akan terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh tim Todak. Mereka sepertinya udah kayak maju salah, mundur juga salah. Formace kebuka Falling Starmon untuk mundur terlebih dahulu. Dan hanya split push yang bisa dilakukan rival di area bawahnya. Benar-benar hanya split push dan untuk sekarang yang tersisa recall pun sudah mulai dilakukan. Fajikan kayaknya bakal cancel enggak? Yap, Kayaknya. tapi ya meski di belakang coba lihat tuh. Mencoba untuk mencari posisi Poichikan. Ketahuan ternyata tuh kali ini. Dan di bagian depan pun belum ada pertempuran terjadi. Tapi coba lihat Chico Geyser mencoba untuk memberanikan diri maju sedikit. Tapi di bawah rivalnya sendirian. Ada yang Endgame. ingin pulang. Akankah Joy masih sempat? Tapi masih ada satu play lagi. Bakal Lolita dan rivalnya gagal. Oh, rival gagal dan bahkan ditukarkan dengan 3 pemain dari tim Todak sementara The Valley. Mereka bakal fokus masuk ke area base dari tim Todak. Yamski mencoba untuk bertahan, rival kali ini datang di timing yang tepat. Namun itu benar-benar beresiko banget. Mobazen lihat satu katapult, bakal coba untuk masuk dan Yamski hilang Dengan gasnya di serap. Dan rival mencoba untuk mundur terlebih dahulu dengan satu buah Tempest of Blade, memberikan sedikit poke damage dan untungnya Super Minion masih berjalan. Chico guys bahkan mengusir pemain-pemain dari The Valley kali ini. Sementara Super Minion di area mid harus di-clear secepat mungkin oleh tim Todak. Hampir aja. Astaga itu. Ini sebuah balapan yang sangat luar biasa sekali untuk menghancurkan base secepat mungkin. Karena kalau misalkan dilihat dari mirrornya ya, ini The Valley juga kehilangan dari sisi bottom lane. Dan kebetulan Lordnya di top lane. Iya. Ini yang harus mereka persiapkan. Jangan sampai nanti sebuah split push akan menjadi jawaban. Apalagi Chico guys lagi pegang Cult Altar. Mereka bisa tabrak. Mereka punya Formace. Mereka punya Lunox dan mereka punya Yumski. Jangan lupa ini 3 hero yang bisa langsung jump in ke arah tim fight besar. Dan Todak mereka set up di area bottom lane. Mereka tahu bahwa The Valley akan kehilangan banyak sekali kemungkinan kalau nantinya mereka kehilangan bottom lane-nya. Ini serem gitu ya dari rival nih. Ini Tiba-tiba gamenya jadi 50-50. iya makanya. Dan untungnya tadi ya, Fried Chicken? Fajikan tuh sempet nggak jadi recall kan, Dek? Masalahnya ini dia bottom lane. Aduh, tapi rival kali ini udah mulai ketahuan 1v1 tapi Momo datang dengan satu buah gas asal Tempest of Blade dari Fajikan sempat menumbangkan Momo namun ternyata trade-nya datang dari rival Pak Pun Bulu. di cancel. Di bawah dan Semua di sekarang cancel. coba lihat ada 2 pergerakan yang harusnya terjadi di area Lord dan juga di bawah. nggak bisa. Patricknya ada di bawah, hanya saja Hun sendirian Oh, dan juga Mobazen. Mobazen. 1 melawan 3 dan apa yang akan terjadi? Lordnya diamankan oleh Esmeralda. Forbase. Gila banget dan begitu adalah momentum yang diperlukan Todak untuk bertahan di game kedua kali ini. Rival yang udah pasti ini semua pemain-pemain dari The Valley peka banget sama mapnya sehingga nggak ngebuat rival tuh bisa nyaman split push lagi kayak tadi. Ya mau bagaimanapun macro play yang dijalankan oleh tim Todak berhasil dengan chance yang tadinya bener-bener mungkin 80% dimiliki sama The Valley, tapi buat sekarang Todak mengembalikan keadaan perlahan-lahan dan Mobazen cukup tertinggal di belakang. Oke, dan kali ini sepertinya dari Valley mereka nggak akan mengambil resiko terlebih dahulu. Sembari kali ini Lord yang sudah mulai berjalan di area bawahnya The Valley dan bahkan dari Mobazen sekarang yang udah mulai dipukul mundur farmingannya. Semua objektifnya bakal dimakanin oleh seorang rival. Dan lihat, bakal bermain lebih sabar sepertinya dari tim Todak. Tapi ini Lord yang mahal tidak akan ditinggal begitu saja oleh tim Todak. Dan dari The Valley Hilang tentunya sih masih bisa tarik ulur, masih bisa untuk nge-clear dengan begitu baik dari The Buset, Valley. kenanya Momo dong, bisa milih tuh kayak itu. Di dalam rumput loh dia. Bukan no target ya. Bisa kena ke yang SP-nya di tipis loh. Seolah bukan no target ya. Si tahu tuh dia di dalam rumput. Namanya juga pro player ya Bun. Oke. Kalau kita masih ngeker-ngeker ya Long ya. Kalau kita ngeker pasti ke Hilda dong. Dia doang Ya, yang ada. Kelihatannya depan mata ya. Oke, tapi kali ini bakal reset lagi menjadi game 50-50 sekarang seperti yang KB udah bilang. Dengan satu momentum yang diciptakan sama rival. Menahan pemain-pemain dari The Valley tapi Formace. Buka Falling Starmon kali ini di area mid nih ya. Dan udah mulai berhati-hati seperti dari The Valley juga. Ya bahkan mereka bisa membawakan metode 1-3-1 ketika melihat hadirnya Formace yang bisa juga membantu rival untuk mendorong wave minion yang ada. Konsil. Konsil Nalo. play, Ini karya mau bottom kemana? lane kayaknya nggak ada siapapun. Gak ketemu siapapun. Dan tidak menemukan siapapun ditambah dengan masih terlalu jauh
untuk menemukan bagaimana kehadiran dari Formace. Oke, mereka pun harus sudah sangat-sangat aware lagi terhadap wave minion yang tadi hampir saja ada split push yang dilakukan. Ini Pastinya itu udah mendobrak mentalitinya mereka loh. bener, dan itu kayak Fried Chicken, aduh coba tadi gue jadi recall. Mungkin base turretnya nggak akan pecah. Dia Iya. ngacirnya ngebut banget. loh Hun tadi. aja sempat dibatalkan kan recall-nya. Iya. Apalagi di momen-momen tersebut Formace yang malah mendapatkan poin terhadap Hun. Dan itu adalah poin shutdown yang begitu mahal. Karena mau bagaimanapun Hun sebagai mid laner dia punya peran agar nantinya di teamfight besar dia pun tidak bisa diambil atau di pick off. Karena mau bagaimanapun Cloud Altar ini sangat mahal di teamfight berlima. Tapi Todak tidak mengincar teamfight berlima. Mereka berpencar semuanya. Mereka benar-benar pegang posisinya masing-masing agar nantinya split push bisa menjadi jawaban dari Todak. Oh no, tapi dari Super Shark bakal coba menahan terlebih dahulu inisiasi yang bisa dibuka. Tapi kali ini informasi harus didapatkan dulu nih sama The Volley. Karena posisinya Lord ini bakal jadi pemegang kunci utama sih untuk kemenangan dari tim The Volley dan juga Todak. Nah masalahnya tim Todak kalau misalkan mereka dibiarkan untuk melakukan Lord, mereka hanya membutuhkan 5 detik saja. Karena ada Lunox di sini. Dengan case assault itu bakal instan banget numbangin Lord sebesar ini. Apalagi dalam keadaan evolve Lord. Cering, cering, cering. Iya, ini selain Iya. dari pergerakan Lord yang emang sekarang ada di bawah ya. Coba lihat, ada 2 titik pusaran loh. Yang satu memanfaatkan apa yang ada di atas. Iya. Yang satu Manfaatin yang di bawah. yang memanfaatin yang di bawah. Ya Bro. kenapa? Mungkin banyak yang nanya kenapa tim Todak menghadang di situ bukan di dalam area jungle. Karena itu di luar area dari Magic Sentry. Oke, no retribution harusnya dari Todak dan akankah mereka bisa mendapatkan langsung Lordnya? kalah? Lord ini oke, Lordnya berhasil diamankan, pertempuran terjadi. Ada satu lagi ke altar dikeluarkan tapi di bagian belakang Ciku guysnya langsung aja tertangkap basah sendirian. Bahkan Lordnya nongol di bagian atas, di bagian top lane, Oh, tapi ini mereka salah. tidak ada satupun yang langsung tumbang. Ciku guys masih berhasil kabur for base. Berhasil untuk memberikan backupan dan sekarang target mereka adalah Lord. Lordnya kali ini sudah mulai berjalan ke area atas dan bahkan dari pergerakan rival bersama dengan Momo ini gagal juga untuk menculik ke arah seorang Fried Chicken. Dan Waduh. bahkan kali ini dari rival bakal coba dikejar. Electrifying Beats-nya mencoba untuk mengarah tapi Wait. Momo. Oh no, rival where are you going kali Yamski. Bakal coba untuk memberikan cover yang sangat amat baik tapi rival harus mundur terlebih dahulu. Kalau sampai terpick Wah. off ini akan menjadi end untuk tim Delta. Tapi ternyata Super Shark sempat untuk menahan pergerakan dari seorang rival. Tapi rival masih bisa bertahan dan Lordnya udah mulai perlahan-lahan masuk ke area base dari tim Todak. Dan Formace Oke. tertinggal by the way. Ini Formace tertinggal, andai ada satu orang ataupun wave minion di bawah dijalankan, ini mungkin Aduh. akan menjadi satu serangan yang sangat-sangat Formace? sempurna sekali. Iya, dan kali ini lihat dari minion yang bakal coba Wih, rival terlebih down, dahulu. rival down. Tapi rival mencoba untuk maju ke area belakang yang bertahan terlebih dahulu. Tapi Lord kali ini sudah mulai di clear begitu saja. Super minionnya mencoba untuk nge-push tapi Formace Formace! gak bisa bertahan dari gabungan 4 pemain. 5 bahkan. Bajikan masih mau lebih dan bahkan dari tim Todak. Mereka harus berhati-hati. Super minionnya mulai masuk dari area Konsep. midnya Yamski. Kehilangan immortality. Ciku Yamski guys down. gak akan bisa untuk bertahan. Kali ini sulit banget untuk tim Todak. Keren, Sementara Alapati. Momo with attraction dibuka begitu saja. Minionnya mencoba untuk Fokus bertahan. base. Dan bahkan lihat fokus base dari tim The Volley. Wah, Dan The tim Volley. Todak berhasil dipulangkan. Perwakilan dari Malaysia harus mengangkat dari kopernya tentunya di M4 World Championship. Dan goodbye kata Basic. Goodbye Oh my Todak. God. Karena ini sudah terlihat ada 2 perwakilan Malaysia yang ternyata harus dipulangkan dari lower bracket Di hari yang di sama. hari yang sama dan hanya berbeda 1 match saja. Oh no, momentum yang sempat didapatkan oleh tim Todak sepertinya tidak akan bisa memberikan harapan untuk tim Malaysia kita bertahan di M Series. Celah yang tadinya 50-50 Oh ternyata no. tidak bisa dimaksimalkan Masalahnya ketika gagal, sudah Be. mulai ya mau bagaimanapun Lordnya tidak akan bisa dikontes Gak bisa karena sih. pemegang retributionnya dari Todak itu ada di sisi yang Itu berlawanan. dia, itu resiko yang gede banget, strategi yang sangat-sangat mengerikan yang mereka jalankan. Karena pas di posisi Lordnya mereka juga nggak kontes Lordnya. Dari tim Todak lebih memilih tim fight untuk ngincer ke arah basic. Tapi untuk Todak Todak, 4 kali Wow. masuk M Series mewakili Malaysia Masih dan belum tetap bisa. nice try untuk tim Todak karena mau bagaimanapun mereka sudah berjuang di panggung M Series kali ini. Dan selamat untuk The Volley karena ini adalah game terakhir mereka dengan sistem best of 3 series. Besok atau lusa mereka akan bertanding dengan sistem best of 5 series. Dua tim Malaysia yang harus pulang di hari yang sama menjadi kepahitan tentunya untuk tim dari negara tetangga kita. regional Tapi Malai.
harus kehilangan 2 perwakilan Iya ya. loh, maksudnya di hari yang sama Pak Puluh. Di hari yang Iya, sama iya. banget loh. Wow. Itu yang mungkin tidak bisa diduga-duga. Karena mau bagaimanapun tadinya mungkin banyak yang mengira bahwa tim Hak dan juga teman-teman dari Todak akan melanjutkan perjalanan mereka. Iya. Tapi ternyata mereka terjegal di sini. Karena mau bagaimanapun ya best of 3. Tidak ada game yang keempat, tidak ada game yang kelima. Kita hanya mencari 2 poin. Dan secepat itulah game kita berjalan dengan 2-0. Iya, dan regional luar mulai sekarang ya, sedikit demi sedikit mereka mendeklar lah. Turki, Kalau ini bukan hanya di Southeast Betul. Asia yang kuat. North America, Kita Amerika. juga kuat, Middle bro. East, North Africa, Occupy Trons kemarin. Brazil. Gila sih. Kita juga Masih ada. kuat. Hey, gapnya semakin diperkecil oleh Ya, mereka. aku Semakin makin suka seperti diperkecil. ini. Aku makin suka Aku seperti suka ini. Karena gini loh, karena semakin nanti banyak sekali kontender kuat Iya. dari luar Southeast Asia, berarti kan akan ada kemungkinan bahwa M-Series selanjutnya mungkin tidak akan di Southeast Asia doang. Apakah akan ada pulung di Brazil? Uy, Ankara Pulung. Oh bukan, itu Argentina. Maaf. Argentina. Hey, Aduh, tapi ya. bridgingnya udah bagus ya Lung ya. Gua dorong. Tapi nih. luar Famo. Pamo. Famo. Pamulung. Berangkat. Gua dorong. Yang mencet. Tapi Tapi kalau luar kita biasa ambil sih. rangkuman sedikit ya untuk apa yang terjadi di game yang kedua. Yes. Sebenarnya game kedua hampir menjadi milik dari teman-teman tim Todak. Sayangnya mungkin beberapa kali kita melihat ada sebuah play yang malah dibuahkan lebih manis ketimbang teman-teman dari tim Todak, yaitu adalah The Valley-nya sendiri dengan memanfaatkan Lord. Sabar banget mereka nungguin 2 menit yang Sabar. menurutku itu 2 menit terlama bagi The Valley. Karena mau bagaimanapun The Valley kalau mereka mau memaksakan push tanpa adanya Lord, mereka Yes. akan kalah. Mereka tidak memiliki super wave minion yang begitu besar. Beda kalau misalkan mereka pegang Evolve Lord. Kalau ada Evolve Lord, setidaknya ini minionnya makan rendang. Kuat. Rendang. Tenang. Super Minion. Caster bahasa Inggris sudah saya kasih tahu. Sudah. Makan rendang. Kata caster bahasa Inggris gitu. Kita jadi tuan rumah yang baik, kita mengajarkan Iya dong. Kasih semuanya. bahasa-bahasa unik ya. Iya makanya. Tapi Dan ya, dengan wave minion tersebut sebenarnya Wave minionnya Todak tuh. itu loh yang bakal tertekan. Yap. Karena memang mereka kan akan dipaksa mundur. Dan dengan 4 poin kill inilah Todak sebenarnya memiliki chance yang besar sekali untuk mendapatkan sebuah kemenangan via split push. Namun sayangnya tidak bisa terrealisasikan karena memang kesabaran dari The Valley membuahkan hasil yang Gue mungkin manis. tahu tujuannya gimana ya. Yang di atas nge-split, yang Iya. di bawah sebisa mungkin hancurin MOBA, iya. hancurin MOBAZen. Iya. Ternyata Atau setidaknya pukul mundur Hun lah. Iya, ternyata MOBAZen-nya free Pak berdiri di situ Iya, dan iya. punya retri. Linknya beda provinsi masalahnya tadi jauh banget. Kenapa Apalagi di ini provinsi? udah Lord yang di menit ke-20 kan. Iya, Jadi kayak Lord yang cukup mahal lah sebenarnya untuk kedua tim. Dan sayangnya di eksekusinya dari seorang rival dan juga Momo tadi di atas mau numbangin fried chicken itu gagal. Karena gini, lihat. Itemnya Fight Chicken, dia punya Holy Crystal, dia punya Athena Shield, dia punya Dominance Ice, dia Glowing punya One. Brute Force. Brute Force Dan bahkan. ini menurutku ya, tanpa adanya Necklace of Durance atau si Halberd, akan sangat sulit untuk menumbangkan satu sosok Joy yang luar biasa powerful seperti ini. Karena mau bagaimanapun, kekuatan utama dari Joy itu ada di shield absorb-nya. Yap. Makanya itulah Esmeralda hadir di sini. Niatnya kan seperti itu. Tapi ketika sudah ada power yang bisa menahan dealing damage sebanyak itu dari Fight Chicken, sebenarnya memang di sini untuk penyelamat dari The Valley itu ada di Fight Chicken. Karena kalau tidak ada Fight Chicken, sudah bisa dipastikan base dari The Valley akan dihancurkan dengan cepat. plus saran gue sekarang basic gak usah pakai nama basic lagi. Advance aja udah. Advance sudah mulai meningkat. Expert. 90% loh. Expert. Kita tadi berpikirnya nih dia bakal dihabak-habak banget kan. Selamat Tapi loh dia. enggak ternyata. Dan Bisa bahkan loh dia jaga diri loh. dan bahkan di awal ya. Atau jangan-jangan Basic ingin membuktikan. Karena terakhir kan Mirko bilang Basic itu basic. Mm. Dan dia ingin membuktikan bahwa ya itu hanya nickname gitu loh. Iya. Bahkan kalau misalkan teman-teman sadar itu nama punggungnya Basic bukan Basic tapi Prime Basic. Oh ada Jadi prime. dia tuh lagi mungkin dalam keadaan yang prima prima. dan ingin membuktikan bahwa ya nama ya sekedar nama loh kayak gitu. Prime Basic. Kalau mungkin kamu notice ya, silahkan cek di belakangnya itu ada kok. Wow. Basic. Tapi luar biasa ya dari pemain-pemain dari The Valley, mereka menunjukkan mentalitas mereka Iya. udah bukan yang kaleng-kaleng, gila. Mau ditahan, mau dipush sampai kayak mereka ada split push juga di bawah, hampir kecolongan base-nya, mereka nggak nyerah begitu aja. Iya, Dan ini ngebuat tentunya dari tim The Valley harus diwaspadai meskipun mereka masih bertahan di babak lower bracket 40. Dan Oke. inilah dia MVP by Infinix Note Series kita Basic dengan 90,5% kill participation yang tadi Pulung sempat mention. Tapi sebenarnya yang bikin aku terkesima
dengan basic adalah dia itu tidak pandang bulu mau lawan tim manapun. Yang penting dia punya pendirian, bikin item defense. Dan Iya. inilah yang jarang dilakukan sama gold laner. Padahal itu penting banget untuk bertahan hidup. Bukan soal damage besar, tapi seberapa lama dia hadir dalam team fight. Karena dengan Athena Shield inilah dia mampu bertahan dari Valentina yang pertama, yang kedua ada Esmeralda, Dari dan yang ketiga Lunox ada Lunox bahkan. juga. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari heat map-nya, dia berfokus untuk farming. Sampai di menit yang kelima barulah dia melakukan farming di dua tempat yang berbeda. Ini udah mulai masuk menit 5 sampai menit 10 Lung. Heat map-nya tentu membuat Beatrix farming di tiga lane yang berbeda. warna-warni ya, di Karena tempat mau yang berbeda bagaimanapun, 3 dari 4 senjata Beatrix ini ultimate-nya kan untuk clear wave minion. Yap. Jadi dedikasi dia untuk melakukan farming di 3 lane yang berbeda, ini sangat terbandul sekali dengan power dari Beatrix. Nih birunya, Bennett Rage-nya, Renal Apathy-nya, ini memang didesain untuk melakukan clear wave minion. Dan itu yang sebenarnya menjadi alasan kenapa Beatrix 2 kali di nerf kemarin. Ini Karena kalau memang terlalu cepat untuk clear kalau ini wave-nya. tadi 0 sampai 5 menit udah kayak begini hit mapnya, saya pertanyakan Pak. Makanya saya Godland macam apakah mungkin itu? saya garis bawahi karena itu adalah menit 5 sampai menit 10. Untuk 5 teman-teman. sampai 10. Yes, dan inilah dia untuk MVP highlight kita by Infinix Note Series yang ternyata sudah hadir barusan Yes. dengan bagaimana banyaknya momentum Yep. yang memang tercipta semenjak early game Early game. sampai di game yang pertama sekalipun kita melihat ada momentum dari Kuvra LJ dari Superstar. Oke, dan itu yang justru menyeramkan ya. Ya, 2 game fight chicken dengan spell vengeance entah kenapa ya. Ini spell vengeance Joy-nya ini kayak jadi salah satu malapetaka juga bagi lawan-lawannya ketika ingin memberikan healing damage. Padahal niatnya ingin menumbangkan Joy, tapi malah Joy-nya yang memberikan damage balasan dengan begitu instan, apalagi bentuknya magical jadi sama. Dan buat sekarang lihat basic semenjak early game dari The Valley dia mendapatkan 100% kill participation sampai 5 menit awal. Apalagi ketika sudah mulai mendapatkan banyaknya point kill, triple kill salah satunya yang menjadi buah manis bagi basic agar bisa melakukan snowball di early game. Dan juga Ciku guys, beberapa kali yang tertangkap oleh Fight Chicken karena lagi dan lagi vengeance yang begitu menjengkelkan dan begitu mengganggu. Walaupun sempat ada momentum Todak melakukan speed push di area bottom lane, tapi ternyata mereka tidak berhasil untuk melakukan endgame-nya dan malah dibalikan beberapa kali ketika kesabaran dari The Valley berbuah hasil yang cukup manis, yaitu adalah sebuah Lord yang memang mereka tunggu-tunggu karena dengan Lord inilah mereka mampu